Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits Bismillahirrahmanirrahim wa asbi bis sayyi'atal hasanata tamhuha. Sadaqallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita memulai setiap pagi menyapa pagi dengan seperti bersyukur, menyatu bersama Allah, mendengarkan, memulai memusnahkan makrifat, bermikrot menghadiri Tuhan, menguapi jiwa dengan sembahyang, dengan sholat. Karena hati yang kering itu meragukan langkah dan dia sangat mudah roboh, diterpa oleh angin, tuntutan dan cobaan. Cobalah kita belajar menyapa pagi itu dengan senyuman, karena kemurungan itu menyelimuti jiwa dengan kecemasan, dan itu adalah menghambat pijar sinar harapan. Bapak Ibu sekalian, cobalah kita memulai setiap waktu dengan nyanyian, karena kemurungan, kecemasan itu mengasapi langit jiwa dengan kesedihan, dan itu adalah tidak seperti burung. Burung itu selalu menyambut pagi dengan kicau keriangan. Nah, inilah kita. Cobalah Bapak Ibu sekalian, kita semuanya tetap melangkah ke depan dengan rendah hati dan penuh pengharapan. Karena kecapaan menyebabkan bisa penglihatan, pesimisme melemahkan daya juang. Hidup tanpa optimisme, hari-hari yang dilalui tidak pernah ada yang bisa dimenangkan. Nah, ketika penglihatan kita terkabulkan oleh kebenaran, maka tebuslah dengan melihat dunia hati. Bapak sekalian, inilah syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT atas nikmatnya dilimpahkan buat kita semuanya. Dan kita hari ini 1 Agustus 2025 hari ini kita dengan bersyukur senantiasa kepada Allah SWT atas nikmatnya yang kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung atas nikmatku, sekali-kali tidak akan mampu menghitungnya. Bahkan firman Allah mengatakan, fadkuruni adkurkum waskuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Quran surat Al-Baqarah ayat yang 152 dan 153, yang artinya adalah ingatlah aku ingat kamu, bersyukurlah kepadaku, jangan ingkar. Wahai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah mencintai orang yang sabar. Lalu sekalian, ini harus kita gerakkan terus kehidupan itu dengan 4S, ya. Ketika kita senang, itu syukur. Ketika kita susah, sedih, itu sabar. Cuma itu aja. Nah, dari pola itu, maka kemudian menjadi pola pergerakan kita, insya Allah, apalagi di jamaah Persyarikatan Muhammadiyah kita ini, insya Allah kita cintai sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghamba dan terus menghamba kepadanya, maslahah manfaat bagi manusia dan kemanusiaan, bagi hidup dan kehidupan. Di jamaah pagi yang subuh berkah ini, nah ini kita nikmati karena ini Jumatnya Jumat Kliwon pada hari ini. Jumat Kliwon, dan ini saya sedikit aja tadi saya sudah divisi sama Pak Bandi Putri, nanti waktunya tidak boleh lebih dari 30 menit. Mungkin ini kultum saja, nggak sampai 30 menit, jangankan 30 menit gitu ya. Kalau saya sudah matur soalnya nanti kedapan itu jadi panjang betul ini ya. Bisa. Kemarin saya di teras Ibu Lali itu hari Sabtu sama hari Ahad 26 dan 27 itu di Waringin. Dan pada maghrib itu ada di Masjid Waringinnya. Kemudian subuh berkah itu di Masjid Al-Kausar di teras utara ini. Kita ada Pak Malik sama Pak Asfari. Secara kebetulan ini sekalian ini ada majelis tablignya. Satu-satunya di Boyolali kemarin itu PDM itu hanya Wonogiri, dan semua 3 orang itu PDM semua. Jadi semua di majelis tablignya, tapi Wonogiri itu khusus kemarin itu ada kekhususan kenapa?
ini kemudian saya sudah matur kepada penjenengan semuanya, Allah sediakan 9 pintu untuk pasrah total kepada Allah ini. Jadi sekali lagi 9 pintu ya. Ini harus kita buka secara simultan. Ini bukan pilihan, tetapi sinergitas harus kita lakukan, kita buka. Pertama itu adalah sabar, yang kedua adalah syukur, yang ketiga adalah tawadu, rendah hati. Nah, 3 pintu ini yang disebut namanya hablum nafas, hubungan aku dengan aku. Adik-adik yang masih belajar ini namanya diligent, cahaya keteguhan, hubungan aku dengan aku, hablum nafas. Maka orang masuk sabar, syukur, dan tawadu akan boleh namanya kebahagiaan pribadi secara personal. Nah, ini ya. Maka kalau wajar saja kalau seorang namanya Ahmad Fuadi, seorang novelis itu yang dia anak Sumatera terdapat di Gontor, maka kemudian ketika ingin berhasil harus membuka jalan itu ada tiga. Satu itu harus bersungguh-sungguh di jalannya, yang kedua harus sabar, yang ketiga harus selalu berjalan di jalannya. Kalau bahasa seorang Ahmad Fuadi karena anak Gontor, dia mengatakan pertama menjaga wajada, yang kedua adalah mansobar zahiro, yang ketiga adalah mansaro ala tahdi wa sholat. Kenapa menjaga wajada? Oh, ternyata terambil dari Quran surat 29 ayat yang terakhir. Surat 29 itu surat Al-Kabut. Ayat yang terakhir ayat berapa? Ayat 69. Kata Allah di situ, waladina jahadu fina lanatiyanakum subulana wa innallaha ala muslimin. Jika kamu bersungguh-sungguh di jalanku, akan aku bukakan banyak jalan. Sekali lagi banyak jalan, dan Allah beserta orang yang berbuat kebaikan. Nah, lihat menjaga wajah. Yang kedua, mensobar zahir. Siapa sabar pasti unggul. Jadi orang sabar pasti unggul. Bagaimana saya berikan tadi Quran surat 2 ayat yang 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah mencintai orang bersabar. Nah, ini menjadi bagian dari ini. Yang ketiga apa? Mansaro ala tahdi wa sholat. Siapa berjalan di jalannya sampai tujuan, berjalan di jalannya. Kalau Nabi mengajarkan ada doa pada kita yang diajarkan pada kita, doa selalu disertai dengan ilahi anta maksudi wa ridhoka wa bihi Allah. Sungguh perjalanan hidup Bapak kepadamu dan ridhomu yang membaca. Jadi ketika Allah yang kita cari. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, seketika pintu 3 ini sudah kita buka, maka tolong menjadikan semuanya, kita semuanya, sebelum pagi menghampiri, kita menata hati melahirkan mimpi agar mampu menangkap skenario langit. Untuk apa? Untuk mencintai sewajarnya, memperjuangkan selayaknya, merelakan seutuhnya. Nah, berarti muhasabah, self-regulation, muhasabah, menghitung diri. Jangan kita rajin menghitung siapapun, tetapi lupa menghitung diri. Nah ini penting. Nah, maka kemudian kita buka pintu yang keempat, kelima, dan keenam. 4 itu adalah husnul, kelima adalah amanah, keenam adalah silaturahim. Nah ini namanya 4, 5, dan 6. Husnul, amanah, dan silaturahim itu namanya hablum minanas. Namanya compassion, cahaya kasih sayang, sikap balas kasih. Seperti salam, kenapa salam tadi saya melakukan 2 kali? Salam itu bukan hanya sekali, seperti sholat. Ya. Salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 2 kali. Ya. Nah ini penting sekali harus kita pahami makna ini. Jadi husnul, amanah, dan silaturahim. Husnul berprasangka baik kepada siapapun. Yang kedua ada, yang kelima adalah tentunya amanah, dan tidak dapat dipercaya. Yang keenam adalah silaturahim. Ingat, silaturahim itu sendiri adalah perintah kedua setelah bertakwa. Maka di surat 4 ayat 1 bagian ayat itu Allah mengatakan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah dan sambunglah tali silaturahim. Nah ini penting. Nah siapapun yang masuk pintu 4, 5, dan 6 akan mulai di bagian sosial, karena itu hablum minanas, karena itu adalah compassion, karena itu adalah cahaya kasih sayang, sikap balas kasih. Nah kemudian ini belum cukup, Allah masih sediakan pintu ke-7, ke-8, dan ke-9. 7 adalah tawakal, 8 adalah ikhlas, ke-9 adalah takwa. Nah ini adalah lagi-lagi 1 sampai 9 bukan pilihan, tetapi dilakukan
Tawakal itu artinya bersandar kepada Allah sepenuhnya. Biasanya penjaringan kalau berdoa biasanya diakhiri dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup bagi Allah, engkau sebagai tempat bersandar dan engkau adalah sebaik-baik Allah. Nah, ini tawakal kepada Allah. Harus ada usaha dulu, jangan tiba-tiba kok tawakal, ya. Usaha dulu, ikhtiar dulu, dimaksimalkan baru bertawakal kepada Allah. Nah, ini yang bertawakal itu bukan apa-apa, bukan apa tidak ada usaha, bukan tidak ada usaha. Kenapa? Karena Allah itu sangat menghargai yang diusahakan, yang dikerjakan, yang dilakukan. Nah, ini penting sekali, ya. Yang diusahakan, dilakukan itu namanya ketakwaan kita. Ini bisa terbangun secara cerdas, anggun dan manusiawi. Nah, yang ke-8 pintunya adalah ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu ZMB. Ikhlas itu zero mind process. Semua dikosongkan kecuali tersisa satu Allah saja. Maka kemudian Allah dalam Quran surat 98 ayat 5 itu adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Jadi kita tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali menyembah kepada Allah dengan ikhlas. Nah, ini. Maka kemudian Quran 112 itu tidak ada sedikit pun kata ikhlas, tetapi surat itu disebut surat Al-Ikhlas karena Allah ahad, Allah semua dalam diri pada belajar dalam yakulah itu adalah surat Al-Ikhlas. Nah, ini menjadi bagian penting keikhlasan itu. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu pasrahan total kita kepada Allah. Itu kemudian rute perjalanan ikhlas itu ada 4 tangga dari situ. Pertama adalah bebasnya diri dari dosa dan kemaksiatan. 2 adalah bebasnya diri dari keterikatan duniawi. Yang ketiga bebasnya diri dari keangkuhan iblis. Yang keempat adalah bebasnya diri dari apapun kecuali kepada Allah. Nah, ini namanya ikhlas. Ya, maka kemudian ikhlas itu ada 5. 1 zuhud, 2 marah, 3 syukur, 4 sabar, yang kelima adalah tawakal. Nah, ini namanya komponen ikhlas. Itu ada 5. Sekali lagi, zuhud, marah, syukur, sabar, dan tawakal. Nah, ini namanya komponen ikhlas. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita ini perjalanan kita dalam rangka apa? Dalam rangka ketika ikhlas kita bangun, maka orang ikhlas itu kan dikelompokkan oleh Allah menjadi 3 kelompok. 1 ikhlasul ibad, yang kedua adalah ikhlasul muhibbin, yang keempat adalah yang ketiga adalah ikhlasul arifin. Ikhlasul ibad itu adalah ikhlasnya orang beribadah karena Allah. Itu namanya ikhlasul ibad. Ikhlasul muhibbin itu ikhlasnya orang pecinta hanya kepada Allah. Ya, contohnya siapa? Contohnya seorang Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah itu seorang sufi perempuan yang terkenal, yang paling masyhur itu dia berdua itu namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Ketika dia berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, jika hamba beribadah kepada karena inginkan surgamu, maka mohon hamba dijauhkan daripadanya. Ya Allah ya Rabb, jika hamba beribadah kepadamu karena ingin dijauhkan dari neraka, maka dekatkanlah hamba kepadanya. Tetapi ya Allah ya Rabb, jika hamba beribadah kepadamu karena cinta hamba kepadamu, maka dekatkanlah hamba kepadamu. Jadi kemudiannya karena dekat kepadamu, gitu ya. Tetapi masih ada kata aku dan engkau itu. Nah, tapi kalau sudah masuk tanggal 3 namanya ikhlasul arifin, itu sudah tidak gagas lagi, gitu ya. Tidak ada kata aku dan engkau. Karena ikhlasul arifin itu ikhlasnya orang pokoknya nggak lagi gagas, pokoknya sepenuhnya total kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Ketika berdoa bagaimana? Ketika berdoa ya Allah ya Rabb, terserah engkau ya Allah, mau mengangkat saya ke singgah surga atau mencampakkan saya ke neraka, terserah engkau ya Allah. Ini kepasrahan total luar biasa. Nah, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka puncak tangga menjadi namanya takwa. Takwa itu adalah pintu yang ke-9. Takwa itu tidak bisa dikategorikan, tidak bisa label sekali jadi, tetapi ini kepasrahan total kepada Allah, membuka pintu yang pertama sampai yang ke-9. Maka takwa itu yang paling berat itu adalah memelihara, menjaganya. Menjaga caranya bagaimana? Menjaganya dengan kesadaran ketuhanan. Namanya kesadaran ketuhanan.
kemudian dimanapun kamu berada, maka Allah akan melihat segala sesuatu yang kamu kerjakan. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah, mudah-mudahan penjenengan dimuliakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai keberkahan, berkah langit dan berkah dari bumi. Berkah itu adalah saya ingin memanfaatkan rezeki, setelah rezeki membekali segera amal dan segera amal memperindah sisi bumi. Itu namanya berkah. Berkah itu adalah menjadi sangat penting. Kalau namanya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan berkah itu adalah dua kendaraan yang harus kita kendari. Kendaraan itu apa? Itu bukan pilihan, tetapi dilakukan secara simultan. Kendaraannya kata Umar bin Khattab itu adalah syukur dan sabar. Berkah itu segala sesuatu menwajibkan itu namanya berkah. Maka kemudian kalau bukan durian biasanya pulang membawa berkah. Ya. Berkah itu menjadi sangat penting, berkahnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita gapai. Bapak Ibu sekalian, menjadi bagian yang sangat penting perjalanan kita ke depan, mudah-mudahan kita semakin menambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita harus senantiasa ingat kepada Allah dalam keadaan apapun dimanapun kita berada. Nah, contoh sederhana menawi wonten serat Al-Qur'an itu hanya dari berarti dari Mongarsito itu 6 buah ingkang sebesar ngendikaken amenangan zaman yekdan yang koyo ingkang budi melu edan ora tahan yen tanpa lakoni buya kadang milik kaliyan kasanipun dilalah kersa Allah bijar-bijane kalih luwih bejo kang eling lan waspada. Ternyata Mongarsito ini terinspirasi Quran surat 59 ayat yang ke-18 dan 19. Surat 59 adalah surat Al-Hasr ayat 18 dan 19. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasallaha fa'asahu anfusahum ulaika humul fasiqun. Yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap kamu memperhitungkan yang diperbuat untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap sesuatu yang kamu kerjakan. Lah ayat 19 itu adalah perkataan Allah berikan kepada kita, wala takunu kalladzina nasallaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu melupakan Allah sebagaimana orang melupakan Allah itu sampai Allah menjadikannya lupa pada dirinya, dan itulah orang-orang yang fasik. Jawab Jumat subuh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini menjadi bagian yang sangat penting bagi kita semuanya. Monggo menjadikan semua insyaallah saya dedikasi untuk apa? Untuk kita bersama-sama. Aku ingin meletakkan sekuntum saja di makam Nabi supaya sejarah jinak dan mengirim sepasang merpati, bukan manusia, bukan bundiu, tetapi sepasang merpati. Kenapa sepasang merpati? Karena merpati tak pernah ingkar janji. Nah, ini jadi bagian yang sangat penting. Ini adalah bagian yang sangat penting bagi kita semua. Dan waktu alhamdulillah Pak Haji, ini 15 menit saya gunakan waktu untuk kegiatan pagi hari ini. Subuh berkah mudah-mudahan sekali lagi berkah Allah limpahkan kepada kita semuanya. Dan pada akhirnya agama itu mengajarkan kita itu melakukan, bukan hanya berhenti diangankan tetapi melakukan. Karena Islam itu ada syariah, ada minhaj, ada mansukh. Syariahnya adalah langgar, hukum Allah itu adalah syariah. Minhaj itu adalah totalnya Allah di seluruh jalan kehidupan. Mansukh itu adalah ritualisme, berarti ibadah yang makhluk maupun ghairi makhluk. Islam mengajarkan kita 3 hal. 1 itu gagasan, 2 narasi, 3 karya. Ini dilakukan secara simultan. Islam mengajarkan kita 3, wholeness, transformation, self-regulation. Wholeness adalah keseluruhan, transformation adalah bentuk, self-regulation adalah mengatur diri sendiri. Islam mengajarkan pada kita mudah-mudahan selamat saat lahir kita, wafat kita, dan saat dibangkitkan hidup kembali selamat. Wassalamu alaihi ya maulidah wa ya mayyutu wa ya mayyubasuhanya. Mereka yang selamat saat lahirnya, saat wafatnya, dan saat dibangkitkan hidup kembali. Mudah-mudahan Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang belajar dari saya secara pribadi, karena saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Saya hanya sedikit debu di tengah kehidupan yang besar, dan dijamin lebih kecil dari itu. Dijamin lebih kecil dari itu. Artinya lebih kecil dari
sehat, terjaga kesehatannya, dan sekali lagi selalu dalam keberkahannya. Wafika Allah, mudah-mudahan berkah Allah dilimpahkan buat kita semuanya. Pada akhirnya kita menghamba sepenuhnya. Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disapa kembalinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika tamadiyah, fadkhuli fi ibadi wa khuli jannati. Kita juara kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho, dan diridhoinya masuklah kepada jemaah baru dan masuklah kepada surga kepada Allah SWT. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, kurangnya sekali lagi dari saya pribadi, saya mohon maaf kalau ada kesalahan dari Allah SWT. Billahi sabilil haq wa sabilil khair, nasrul muttaqin wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum